Ya jujur dalam arti misalkan sebagai seorang penghafal Quran, jujur dalam membacakan setiap ayat-ayat Al-Quran. Tidak korupsi hurufnya, tidak korupsi ayatnya. Ketika kalian setoran itu adalah setoran satu juz pertama, tidak ada ayat yang kalian hilangkan, tidak ada ayat-ayat yang kalian buang. Kenapa? Karena kalian jujur. Jujurnya apa? Niat kalian mempelajari dan menghafal ayat Quran adalah dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika niat itu sudah tidak benar, ketika dihadapkan pada situasi di mana kalian ternyata blank, lupa ayat, itu kamu tidak jujur. Sementara ustadznya nyimak di sebelah, itu dilubangi, dilewati ayat-ayatnya. Percuma yang demikian itu. Tidak mendapatkan apa-apa dari lelahnya kamu menghafal, dari lelahnya kamu membaca setiap huruf-huruf yang ada dalam ayat Al-Quran. Maka jujur ini memang berat. Maka kita harus melatih dari hal-hal yang sedikit demi sedikit. Jujur terhadap diri kita ketika sudah tidak ada yang mengawasi kita, melainkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktunya saya harus sholat tahajud. Oh ternyata pondok ngasih aturan sholat tahajudnya 8 rakaat minimal misalkan, dengan bacaan 1/4 juz. Itu kalau tidak jujur, siapa yang akan menanggung akibatnya? Ya masing-masing. Waktunya sholat duha, waktunya tilawah, waktunya murojaah dan lain sebagainya. Maka sampai-sampai kan dalam salah satu hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, jujur itu akan mengarahkan kepada kebaikan. Kemudian bir akan mengarahkan kepada surga. Tetapi kemudian ketidakjujuran akan mengarahkan pada ketidakbaikan. Ketidakbaikan akan mengarahkan kepada neraka ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Maka selagi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup di atas muka bumi ini, mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sifat jujur. Kenapa? Karena barangkali di dunia ini masih kita bisa menutupi. Tapi ingat, kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lisan kita yang pandai bersilat, besok dia satu-satunya dari anggota badan kita yang terdiam tidak bisa berkata apa-apa. Sementara seluruh anggota badan yang lain itulah yang akan menjadi saksinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika lisan kita mengatakan A, sementara tangan kita melakukan B, lisan inilah yang akan menjadi jujur. Tangan kita lah yang akan menjadi jujur. Maka di sini dikatakan la tastaqimu aqidah wal iman, tidak lurus keimanan seseorang, tidak lurus akidah seseorang, dan tidak diterima amal ibadah seseorang sampai ia menghiasi jujur dalam dirinya. Maka jangan pernah lelah kalau kita memiliki kesempatan untuk bermunajat kepada Allah, minta juga agar Allah menjadikan kita orang-orang yang jujur. Maka dalam pepatah Arab kan itu mengatakan sadiquka man saddaqaka wa laysa man sadiquka man saddaqaka wa laysa man saddaqaka. Saudaramu yang benar-benar saudaramu adalah dia yang jujur kepadamu, bukan yang selalu membenarkanmu. Karena tidak semua orang yang membenarkanmu itu jujur. Tapi orang yang benar-benar sayang kepadamu dan mau menjadi sahabatmu, dia adalah orang yang jujur kepadamu. Ketika ada yang keliru dalam dirimu, dia akan mengatakan kekeliruanmu dengan cara yang bijaksana. Bukan yang kemudian dia mendukungmu dalam setiap aktivitasmu, dalam setiap tindakanmu. Jadi, ya, qalilatul asyibuti, sifat jujur. Mari kita berupaya sedikit demi sedikit membiasakan dari hal-hal yang terkecil. Jujur apa? Jujur dalam melaksanakan tanggung jawab kita masing-masing. Jujur dalam hal makan misalkan. Jatahnya 1, ambilnya 1. Jatahnya 1 sendok, ambilnya 1 sendok. Jujur dalam hal apa? Menjalankan amanah. Apa? Piketnya apa? Membersihkan kamar mandi. Deskripsinya apa? Itu hal-hal yang kecil itulah yang akan melatih. Kalau kita melatih diri kita untuk berbohong terhadap diri kita,
maka akan menjadi kebohongan-kebohongan yang lain. Piketnya masjid, tugasnya merapikan, menyapu, menyiram misalkan. Kemudian ada salah satu yang kemudian tidak kita lakukan, berarti kita tidak menjadi bagian dari orang-orang yang jujur. Hal sepele, tapi itu sering terjadi dalam diri kita. Dan itu ketika dibiasakan naudzubillah min dzalik akan berubah menjadi kebohongan-kebohongan yang lebih besar lagi. Maka kita harus meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dijauhkan dari sifat-sifat nifaq, agar kita dijauhkan dari sifat-sifat bohong. Dan Allah hiasi diri kita, keluarga kita, sanak saudara kita dengan sifat-sifat jujur, sifat-sifat yang mulia yang mengantarkan kita menjadi pribadi yang lurus akidahnya, kokoh keimanannya, dan menerima amal ibadah serta amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.